Ya pemirsa, bagaimanakah pengaruh dari turun gunungnya para elit politik dan tokoh-tokoh dalam Pilkada DKI tahun ini? Kami akan membahasnya berdasarkan hasil survei dari Kedai Kopi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Carlos Michael. Silakan, Carlos. Ya, Val dan juga pemirsa, apakah kemudian orang-orang besar ini ada mantan Presiden SBY, mantan Presiden Megawati, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turun gunung, walaupun kenyataannya cuma dua katanya yang turun gunung karena ada di Cikeas dan di Hambalang. Tapi kita lihat elektabilitas Agus Silviana menurut sumber Kedai Kopi ini pada survei tahun 2016, tepatnya 19 hingga 24 Oktober, dikatakan bahwa pengaruh dari SBY atau faktor SBY untuk Agus Silviana ini hanya 29,8%, sementara ada 53,5% tidak terpengaruh tokoh ini, dan yang tidak menjawab adalah 16,7%. Jadi walaupun putranya menjadi calon gubernur, tetapi sosok bapaknya, yakni SBY, ini tidak terlalu berpengaruh terhadap elektabilitas Agus Silviana. Lalu bagaimana elektabilitas Ahok Jarot dan pengaruhnya dengan tokoh Megawati Soekarnoputri? Ini kita lihat bahwa survei Kedai Kopi menyebutkan hanya 24,5% faktor Megawati yang mendukung elektabilitas pasangan Ahok Jarot. Sementara ada, ini besar ya, 58,6% mengatakan tidak terpengaruh faktor ketokohan Megawati. Sementara ada 16,9% yang mengaku tidak menjawab atau tidak menjawab. Lalu kita lihat elektabilitas Anies Sandi. Apakah faktor Prabowo Subianto yang merupakan lawan Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Gerindra ini mempengaruhi calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera? Ini lihat di layar Anda, ada 22,9% karena faktor Prabowo. Sementara yang tidak terpengaruh Prabowo ini lumayan juga besar, 56,3%. Sementara yang tidak menjawab adalah 20,8%. Jadi kemudian kalau kita lihat bahwa kemarin tiga-tiganya turun gunung, ada di panggung Agus Silvi, ada Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Ahok Jarot, ada Megawati Soekarnoputri, dan Sandi Anies Baswedan atau Anies Baswedan Sandi Uno ada Prabowo Subianto, ternyata tidak terlalu besar pengaruhnya. Kita lihat nanti 15 Februari seperti apa. Kembali ke studio, Valerina dan. Baik, terima kasih Carlos atas informasi yang disampaikan. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Ya nih Pak Ikrar dan Mas Sotodi, ternyata dari survei yang disampaikan tadi, kurang dari 30% mengatakan bahwa tokoh-tokoh ini akan memberikan pengaruh kepada mereka untuk menentukan pilihannya. Nah, kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Mungkin Pak Ikrar bisa memberikan jawaban dulu. Jadi begini, ya, saya harus berterus terang bahwa memang belum tentu secara langsung, tapi dia secara tidak langsung melalui motor-motor penggerak. Anda harus ingat ya, PDIP itu pernah ribut sama sekali menentang pengajuan Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tapi begitu Megawati mengatakan saya dukung itu, awalnya juga masih ada gesekan-gesekan. Tapi kalau Anda lihat tokoh-tokoh yang ada di samping Megawati fotonya itu ya, ada Masinton, ada macam-macam nama yang saya tahu persis. Toto juga pasti tahu persis adalah orang yang menentang, awalnya menentang Mega untuk mengajukan Ahok, khususnya Ahok ya. Dan di sini apa yang saya katakan di sini bahwa mereka akhirnya solid, dan itu ternyata begitu Megawati sekarang tambah percaya diri, ini mereka juga tambah semangat untuk kemudian menggolkan pasangan nomor 2 ini untuk bisa menang satu putaran. Oke, itu untuk Megawati. Demikian juga, bagaimana dengan yang lainnya? Nah, demikian juga ini Prabowo dan Anies Sandi ya. Kalau Anda perhatikan, maaf kata ya, antara Anies dengan Sandi itu menurut saya sebetulnya belum terjadi kedekatan kimiawi. Harus saya mengakui demikian. Tapi dengan pidatonya Prabowo, kemudian juga dengan munculnya Anies yang memang cukup brilian di dalam pernyataan-pernyataan politiknya pada debat 1-2 itu juga kemudian menimbulkan satu semangat baru dan kemudian persatuan yang memang awal-awalnya dipaksakan itu. Dan itu buat saya pernyataan-pernyataan Prabowo juga menimbulkan semangat baru, khususnya di kalangan PKS ya, yang tadinya merasa dipecundangi ya, kadang-kadang kan calonnya Mardani itu kan Mardani Alisera kan akhirnya tidak jadi cawagup. Nah ini kalau saya lihat begitu. Sebaliknya pada pasangan nomor 1, menurut saya itu ketidakpercayaan justru muncul ketika hasil polling baik langsung maupun melalui survei
setelah debat 1-2 itu semakin menggerus elektabilitasnya Agus Silvi itu. Jadi sekali lagi Anda melihat justru ada pola yang berbeda di pasangan nomor 1 dengan turun gunungnya SBY dibandingkan dengan pasangan nomor 2 dan 3. Betul. Oke, baik. Apalagi dengan pernyataan Agus yang mengekokan pernyataan Pak SBY mengenai adanya penyadapan itu. Sementara Anda lihat Anies tenang-tenang aja. Kenapa demikian? Karena pernyataan SBY itu tidak akan mendukung elektabilitas Agus, tapi justru mengalihkan suara ke Anies Sandi yang memang jelas-jelas itu menggunakan fokusnya kepada golongan Islam. Oke, Mas Toto, Anda juga berpendapat yang sama, memang tidak akan terlalu besar secara langsung, tapi mesinnya justru yang akan mendukung gitu. Ya, sebetulnya 3 pasangan ini, terutama cagupnya, itu sudah memiliki modal cukup kuat untuk mendulang elektabilitas. Ahok fenomenal, Anies juga biar bagaimanapun memiliki segmennya tersendiri. Agus itu sebetulnya memang bisa disebut tanda kutip itu menjadi calon yang paling fresh. Artinya ketika kita bicara bagaimana karir militer dia, bagaimana kemudian dia menjadi lulusan terbaik, dia secara akademis juga luar biasa, sebetulnya dia juga sudah memiliki personal branding-nya tersendiri. Nah, pendekatan yang digunakan oleh endorser di atasnya, dalam konteks ini ketua umum K, dalam konteks ini sebagai ayahnya K, itu kalau digunakan dengan benar itu bisa kemudian mendongkrak lebih baik lagi. Saya pikir contoh seperti Ibu Megawati menyadari bahwa peran dia paling besar adalah membuat solid mesin politik terbesar dari barisan pendukung Ahok Jarot, dalam hal ini PDIP. Apalagi ketika isunya kemudian cenderung membawa isu primordial. PDIP dalam konteks ini betul-betul bisa menjadi bumper dalam nilai-nilai kebangsaan. Sehingga kalau kita lihat Megawati tidak terlalu sering muncul mengomentari misalnya setiap hal-hal kecil yang terjadi dengan Ahok, tapi dalam isu-isu besar kemudian dia muncul, terutama dalam konteks ketika Ahok didiskreditkan terkait dengan isu primordial. Yang kedua, Pak Prabowo juga kita lihat tidak terlalu banyak muncul. Dia melihat bagaimana momentum Anies karena dia sadari punya pasukan, punya segmennya tersendiri. Sandi juga sudah bekerja cukup lama, sehingga kemudian yang dilakukan adalah dia memukul gong, seperti tadi Prof. Ikra katakan, kemudian mesin politik bisa disolidkan. Nah, Pak SBY menurut saya malah kemudian muncul ketika Agus tingkat elektabilitas semakin meninggi, lalu kemudian juga isu positif sudah mulai muncul. Tapi kalau kita baca dalam sentimen misalnya di sosial media itu bisa direkam. Ketika SBY muncul, seringkali kemudian tingkat tone itu malah kemudian menjadi negatif. Itu yang saya sebutkan, malah cuitan-cuitan SBY malah berpotensi menjadi beban elektoral buat Agus. Nah itu yang saya tidak tahu apakah ini ketidaksengajaan atau kecelakaan yang itu ternyata bisa menjadi beban secara elektoral. Tapi kan gini, kalau kita bicara sebenarnya memang kan pemilih Jakarta itu rasional ya, secara garis besar kalau kita lihat dari hasil-hasil survei selama ini. Nah, apakah figur-figur ini pada akhirnya memang bisa memukul gong sebesar itu pengaruhnya? Fungsi utama adalah menyatukan mesin politik. Biar bagaimanapun Mega masih menjadi faktor dominan dari solidnya mesin politik terbesar bernama PDIP tadi. Yang kedua juga Pak Prabowo suka atau tidak, dia punya investasi politik baru-baru ini di 2014. Masih banyak yang bersimpati kepada beliau, masih banyak yang kemudian menginginkan beliau kemudian misalnya menjadi calon presiden lagi misalnya. Sehingga kemudian dia dengan cukup pede mengatakan, Anda ingin saya jadi presiden lagi, pilihlah Anies Sandi. Nah, untuk SBY saya pikiran sebetulnya ketika dia bisa bertindak sebagai seorang negarawan, orang mungkin akan mengingat kembali bagaimana nilai-nilai positif yang sempat ada juga pada zaman SBY memimpin tidak bisa kita nafikan selama 10 tahun memimpin. Ketika dia muncul sebagai seorang negarawan, mungkin itu bisa jadi kemudian dongkrak elektoral buat Agus. Jadi Tetapi ini ada ketika dia muncul dengan mengeluh, ketika dia muncul dengan mempertanyakan eksistensi rezim yang sekarang, bahkan kemudian seakan-akan saya harus mengatakan menuduh adanya penyadapan yang dilakukan mungkin oleh bagian dari rezim sekarang, itu menurut saya malah yang timbul adalah kegaduhan dan bukan tidak mungkin para simpatisan SBY selama ini juga kemudian menjadi tidak nyaman dengan cara-cara SBY mengendorse isu-isu termasuk terhadap isu pilkada ini. Oke, Pak Ikra, sejauh mana rasionalitas pemilih Jakarta pada akhirnya bisa menerima ada semacam endorsement dari masing-masing tokoh ini? Iya, kalau biar bagaimanapun ya, isu kebangsaan itu menjadi suatu yang sangat penting. Dan Anda juga tahu ya, bahwa warga Jakarta itu kan tadinya antara bulan November dan Desember itu benar-benar menjadi the silent majority, tidak berani bicara. Ya, seakan-akan mereka itu tersandra oleh persoalan penistaan agama itu. Tapi begitu Megawati turun
menyatakan bahwa Anda tidak boleh takut untuk berbicara, itu langsung yang namanya elektabilitas Ahok Jarot itu naik. Itu pernyataan bukan di dalam kampanye, tapi di dalam ulang tahun PDIP. Dan itu adalah suatu titik balik dari reboundnya pasangan Ahok Jarot ya. Oke. Gitu. Baik, kita akan bicarakan lebih lanjut di segmen berikutnya. Sebenarnya kalau kita baca dari situasi ini, siapa yang paling all out dan apakah itu akan besar dampaknya pada Pilkada 15 Februari yang akan datang? Kami akan kembali usai jeda berikut pemirsa.